Jepang ternyata menyembunyikan kehidupan kriminal dunia bawah tanah yang selama berabad-abad ditakuti sekaligus menarik perhatian khalayak umum. Yakuza adalah lembaga kriminal tertua di dunia. Kelompok ini menjunjung tinggi beragam aturan menyangkut kehormatan, tradisi, ritual, dan simbol yang menjadikan mereka unik jika dibandingkan dengan jaringan kriminal lain seperti kartel Amerika Latin atau mafia Italia dan Rusia. Yakuza terdiri dari 25 serikat atau keluarga, termasuk 3 serikat utama. Serikat-serikat ini menjadi tempat bernaung ratusan subkelompok melalui aturan hierarki yang ketat. Lahir lebih dari 4 abad yang lalu di Jepang dari para penguasa feodal dan samurai, Yakuza menikmati masa keemasannya antara era 1960-an dan 1980-an. Saat itu, jumlah anggotanya lebih dari 180.000 orang. Stagnasi tradisi Yakuza di tengah kemajuan zaman, serta tindakan penegakan hukum oleh aparat keamanan, telah mengurangi jumlah anggotanya menjadi sekitar 10.000 orang, belum termasuk non-anggota dan partisan. Kata Yakuza berasal dari angka 8, 9, 3 diucapkan dalam bahasa Jepang ya-ku-sa. Ini merupakan angka yang sangat buruk dalam permainan kartu tradisional Jepang Oichokabu. Angka ini punya konotasi nasib buruk atau kesialan. Itulah sebabnya banyak anggotanya lebih memilih nama Gokudo, jalan ekstrim, atau Ninkyo Dantai, organisasi terhormat atau kesatria. Yakuza muncul pada abad ke-17 di kalangan kelompok marginal masyarakat feodal Jepang seperti Bakuto, penjudi keliling, Tekiya, penjual keliling, serta samurai atau Ronin alias samurai tanpa majikan. Banyak di antara Ronin ini yang kemudian berkembang menjadi serikat-serikat institusi kriminal. Tekiya dan Bakuto mengadopsi beberapa tradisi samurai, termasuk kode etika kehormatan yang ketat dan ritual kesetiaan, yang menandai budaya organisasi Yakuza. Berbeda dengan organisasi kriminal di belahan dunia lain, Yakuza tidak pernah berstatus ilegal atau terlarang, meskipun berhadapan dengan undang-undang ketat yang semakin membatasi aktivitas mereka. Institusi kriminal ini mendapatkan hak untuk bebas berserikat yang tercantum dalam konstitusi Jepang pada pasal 21. Faktanya, hingga akhir abad ke-20, banyak markas Yakuza yang memasang plakat di pintunya dan terdaftar di daftar nomor telepon. Bahkan, anggotanya membagikan kartu nama di rapat seolah-olah mereka adalah karyawan sebuah perusahaan. Namun hal ini tidak lagi terjadi. Dalam 3 dekade terakhir pemerintah Jepang telah memperketat undang-undang untuk melemahkan pendanaan kelompok kriminal ini. Pemerintah mengisolasi, menghambat kegiatan dan mengurangi pengaruh Yakuza terhadap masyarakat. Meski masih sah menjadi anggota Yakuza, saat ini para anggotanya selalu berada di bawah pengawasan pihak berwenang dalam keadaan semi-rahasia. Secara tradisional, sindikat Yakuza menjalankan bisnis perjudian, pemerasan seperti Mikajime Ryo atau pembayaran perlindungan, penagihan utang, pinjaman ilegal, jaringan prostitusi, perdagangan narkoba, dan masih banyak lagi. Hirosue menjelaskan bahwa mereka juga berpartisipasi melalui perusahaan terdepan dalam bisnis yang sah seperti real estate, konstruksi dan pembongkaran, pengiriman tenaga kerja atau perdagangan saham. Namun, pengetatan undang-undang terhadap kejahatan terorganisir, terutama 2 peraturan tahun 1992 dan 2010 yang mengadili aktivitas mereka dan menjatuhkan hukuman yang tinggi, telah mengubah modus operandi mafia Jepang. Seni tato, yang dikenal sebagai irezumi, adalah salah satu simbol Yakuza yang paling dikenal. Namun, seiring berjalannya waktu, tato menjadi simbol kejahatan terorganisir yang eksklusif. Gambar ikan koi, naga, bunga sakura, prajurit samurai, dan elemen tradisional Jepang lainnya memproyeksikan aspek kepribadian, pencapaian, atau kisah hidup pemakainya, serta komitmen mereka terhadap kelompok kriminal.